Halo, kami dari kelompok 4 akan mengumpulkan tugas proyek dengan judul Keterampilan Guru Abad 21 sebagai salah satu solusi untuk penyelesaian permasalahan siswa dengan mata kuliah Keterampilan Dasar Pendidikan Sekolah Dasar. Dengan anggota kelompok yang terdiri dari satu Jernita, yang kedua Gati, yang ketiga Frankie, yang keempat saya sendiri Irma, dan yang kelima Vici. Mata kuliah Keterampilan Dasar Pendidikan Sekolah Dasar, dosen pengampu Bapak Fahru Roji SPD MPD. Dengan latar belakang, secara umum selama ini kesejahteraan guru di Indonesia yang relatif rendah kalau dibanding dengan kesejahteraan kaum profesional lain diperkirakan telah menjadi kendala paling mendasar dalam upaya real peningkatan profesionalisme guru. Relatif rendahnya kesejahteraan guru diperkirakan telah berpengaruh pada aktivitas guru baik di dalam kelas, di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Relatif rendahnya kesejahteraan guru telah menjadikan aktivitasnya kurang optimal dan produktif. Peranan guru sangat penting dan merupakan salah satu kunci untuk keberhasilan pembangunan pendidikan. Sejalan dengan era globalisasi, ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang sangat cepat dan makin canggih dengan peran yang makin luas, maka diperlukan guru yang mempunyai karakter. Berawal dari proses pendidikan guru yang nantinya akan menghasilkan tenaga guru yang profesional dan berkarakter. Keberadaan guru dalam abad ilmu pengetahuan. Secara garis besar, abad 21 ditandai oleh arus globalisasi yang membuat segala sesuatu akan menjadi mendunia. Perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat menyebabkan setiap orang yang mempunyai akses kepada informasi akan mengetahui apa yang sedang terjadi di dunia lain. Dengan perubahan orientasi pendidikan yang berfokus ke masa depan, seorang guru seyogyanya memenuhi berbagai persyaratan dengan asumsi bahwa pendidikan pada abad 21 masih akan berlangsung di sekolah. Tantangan guru abad 21. Abad 21 merupakan abad informasi dan komunikasi yang ditandai dengan perkembangan pesat pada teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi berupa televisi, telepon, komputer, dan internet mengalami perkembangan yang luar biasa. Lewat perkembangan teknologi komputer, internet, dan telepon, dunia pun seakan-akan berada dalam genggaman. Keterampilan guru abad 21. Yang pertama, memfasilitasi dan menginspirasi belajar dan kreativitas peserta didik. Yang kedua, merancang dan mengembangkan pengalaman belajar. 3. Menjadi model cara belajar dan bekerja di era digital. 4. Mendorong dan menjadi model tanggung jawab dan masyarakat digital. Yang kelima, berpartisipasi dalam pengembangan dan kepemimpinan profesional. Peran guru abad 21 mampu menyiapkan peserta didik untuk mampu memiliki keterampilan abad 21. Guru abad 21 diharapkan mampu dan dapat menyelenggarakan pilar-pilar berikut. Yang pertama, learning to know. Belajar mengetahui merupakan kegiatan untuk memperoleh, memperdalam, dan memanfaatkan materi pengetahuan. Yang kedua, learning to do. Agar mampu menyesuaikan diri dan beradaptasi dalam masyarakat yang berkembang sangat cepat, maka individu perlu belajar berkarya. Yang ketiga, learning to be. Keterampilan akademik dan kognitif merupakan keterampilan yang penting bagi seorang siswa. Namun, bukan merupakan satu-satunya keterampilan yang diperlukan siswa untuk menjadi sukses. Dan yang keempat, learning to live together. Berbagai bukti menunjukkan bahwa siswa yang bekerja secara kooperatif dapat mencapai level kemampuan yang lebih tinggi jika ditinjau dari hasil pemikiran dan kemampuan untuk menyimpan informasi dalam jangka waktu yang panjang dari siswa yang bekerja secara individu. Permasalahan yang dihadapi anak. 1. Permasalahan anak yang terkait
terkait dengan pribadi anak. Anak SD dari aspek pribadinya cenderung malas untuk belajar. Mereka lebih memilih bermain dengan teman-temannya dibandingkan dengan mengerjakan PR. Anak SD cenderung mengerjakan sesuatu tidak sesuai dengan instruksi atau perintah yang gurunya lakukan. Mereka bisa dikatakan kurang memahami apa yang gurunya maksud. Anak SD cenderung ribut, suka mengganggu temannya, tidak taat aturan, dan juga overaktif, didukung oleh pernyataan guru SD yang kami wawancarai secara langsung. Dan yang kedua, permasalahan anak yang terkait dengan akademik anak. Anak SD memiliki permasalahan di bidang akademik atau pengetahuannya, di mana anak SD kurang dapat memahami pembelajaran yang diberikan oleh gurunya. Kemudian, anak cenderung sukar membaca, malas membaca, memang masih banyak dijumpai hingga kelas 3 SD. Anak SD juga tidak maksimal dalam belajar, apalagi selama belajar online. Mereka lebih banyak bermain HP daripada belajar. Kemudian masalah anak SD terkait dengan mengingat pembelajaran yang sudah diajarkan. Mereka akan melupakan pembelajaran meskipun itu masih 1 minggu berlalu, sehingga sering guru mengulang pembelajaran yang sebelumnya. Yang ketiga, permasalahan anak yang terkait dengan sosial anak. Anak SD cenderung berantem tanpa alasan yang kuat, tapi esok-esok akan berteman lagi. Mereka belum dapat mengekspresikan dirinya sebagai seorang teman yang baik. Anak SD juga cenderung egois dan ingin menang sendiri. Mereka akan menangis jika kalah berdebat dengan temannya. Anak SD juga cenderung suka mengejek temannya dan tidak suka kerja kelompok dengan anak yang tidak setara dengan dirinya, atau dengan kata lain, lebih bodoh atau lebih miskin dari dirinya. Dan yang terakhir, permasalahan anak yang terkait dengan karakternya. Anak SD memiliki karakter egois, pemarah, cengeng, jahil, suka mengganggu temannya, ngambekan, dan ingin menang sendiri. Karakter tersebut pada umumnya dimiliki oleh anak-anak SD. Mereka ingin terlihat hebat dan suka dipuji oleh orang lain. Solusi dari permasalahan. Untuk permasalahan yang pertama, solusinya ialah 1. Membangun komunikasi yang baik. 2. Mengenali cara belajar anak. Yang ketiga, menetapkan peraturan. Dan untuk permasalahan yang kedua, solusinya ialah 1. Mengajak anak untuk berpartisipasi. Yang kedua, melakukan pendekatan personal. Yang ketiga, menggunakan metode prior. Dan untuk solusi permasalahan yang ketiga, yaitu 1. Tetap tenang. Yang kedua, memberikan sentuhan hangat. Yang ketiga, mencoba mengalihkan perhatian anak. Dan yang keempat, memberikan perhatian lebih terhadap anak. Dan untuk solusi permasalahan yang keempat, yaitu 1. Menimbulkan rasa aman pada anak. Yang kedua, menciptakan suasana yang baik. Dan yang terakhir, bertindak positif. Sekian dari hasil proyek kami. Kami dari kelompok 4 pamit undur diri. Semoga proyek ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.